Kakek tua itu sedang bermain biliar dengan seseorang. Dia tahu dirinya sudah tidak punya jalan mundur, namun tetap nekat mempertaruhkan seluruh hartanya. Lawan mainnya melihat dia sudah kecanduan taruhan, langsung merasa senang bukan main. Teman-teman si lawan pun ikut ingin mencicipi harta si kakek. Saat mereka bersiap membagi keuntungan, tak disangka kakek tiba-tiba membuka mulut, langsung menaikkan taruhan jadi 5 juta dolar. Mereka yang mendengar malah semakin senang, karena semakin besar taruhan, semakin besar juga yang bisa mereka ambil. Sang pemilik tempat, seorang wanita galak, langsung ikut bertaruh, menaruh tempat biliar dan semua propertinya sebagai taruhan. Dia ingin menghabisi kakek tua itu sekali jalan, namun dia tidak tahu kalau dirinya justru adalah mangsanya. Sebab kakek tua itu dulunya adalah dewa biliar yang legendaris. Tapi karena lelah dengan persaingan, ia memutuskan pensiun dari dunia biliar. 20 tahun kemudian, istrinya meninggal dunia. Tinggal dia dan anaknya yang saling bergantung. Tapi sekarang anaknya kalah judi 200 ribu dolar karena dijebak, hingga hampir bunuh diri. Beruntung kakek datang tepat waktu. Setelah tahu yang menyeret anaknya ke perjudian adalah adik iparnya, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Barulah dia sadar. Adik iparnya dendam karena kakaknya mewariskan semua harta ke kakek. Makanya dia diam-diam merancang jebakan, ingin mengambil semua harta keluarga. Melihat anaknya hampir jadi korban, kakek segera mengajak anaknya ke tempat biliar untuk balas dendam. Namun anaknya malah meminta kakek mundur saja. Adik iparnya sengaja berkata, uang itu pasti bisa dimenangkan kembali. Tapi mereka tidak tahu, dia sudah bersekongkol dengan pemilik tempat, berniat menghabisi semua kekayaan si kakek. Mereka bahkan mendatangkan raja biliar sebagai senjata pamungkas. Saat pertandingan dimulai, pemilik tempat sengaja menyuruh raja biliar membiarkan kakek menang dulu, dengan menempatkan bola-bola mudah di tepi lubang. Tinggal pukul pasti masuk. Tapi kakek sudah melihat semua itu, namun tetap pura-pura senang, sambil berkata ke anaknya, dia akan memenangkan kembali semua uang mereka. Kemudian dia menaikkan taruhan. Raja biliar mengira kakek termakan umpan, lalu sengaja menaruh bola 7 tepat di depan lubang. Namun kakek langsung membaca niat itu, lalu dengan sengaja melewatkannya. Anaknya bingung melihat itu, karena bola itu sangat mudah dimasukkan. Raja biliar mengira tadi terlalu sulit, lalu dia menaruh bola di tempat yang sangat mencolok. Tapi kakek tetap memilih untuk melewati. Penonton pun mulai cemas. Pemilik tempat segera menaikkan taruhan. Dasarnya 5.000 dolar tanpa batas atas. Kakek tahu ini saatnya membalas dendam. Dia langsung mengiyakan tanpa ragu. Anaknya cemas ayahnya akan kalah. Dia mengingatkan, kalau dulu dia juga ditipu dan kalah 300 ribu dolar. Tapi kakek tidak peduli. Langsung mengeluarkan kartu ban berisi 200 ribu dolar untuk menambah taruhan. Pemilik tempat diam-diam senang melihat itu. Raja biliar pun siap melakukan serangan pamungkas. Namun dia tidak tahu, kakek menyimpan strategi tersembunyi saat memulai. Benar saja, Raja biliar langsung gagal di pukulan pertama. Penonton terkejut, tapi dia tetap tenang. Lalu meletakkan bola di posisi yang mustahil dimasukkan. Semua orang mengira kakek akan menyerah. Tapi tak disangka, kakek malah menaikkan taruhan lagi. Penonton menganggap dia gila. Pemilik tempat yang percaya diri langsung mempertaruhkan seluruh tempat biliar. Tak disangka kakek justru mengeluarkan warisan istrinya dan rumah mewah di pusat kota senilai 5 juta dolar. Kini pemilik tempat sudah tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Saat hampir kalah, adik ipar kakek maju, mengambil alih taruhan dan menambahkan harta pribadinya. Anak kakek akhirnya sadar bahwa semua ini memang jebakan dari pamannya. Karena dia iri kakaknya memberikan semua harta kepada si kakek. Adik ipar itu dengan angkuh berkata, kakek pasti kalah kali ini. Anaknya merasa bersalah. Tapi saat mendengar ayahnya berkata, pertandingan belum selesai, adik ipar itu mulai mengejek. Namun saat kakek